disampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan acara yang ketujuh, yaitu sambutan pengasuh Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi Imron LC MSc kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ibu nyai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ma'i Sufyan Miftahul Arifin, Kiai Haji Damanhuri, dan para wali santri, putra putri yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat melaksanakan peringatan hari ulang tahun Pondok Pesantren yang ke-29. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendatangkan manfaat, maslahah, barokah bagi kita, utamanya bagi putra-putri kita. Amin, Allahumma amin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihuduri Kiai Haji Al-Ma'i Sufyan Miftahul Arifin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, atas nama pengasuh saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum jami'ah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali santri, juga para panitia yang telah melaksanakan acara ini, walaupun ini sebetulnya termasuk mendadak karena ini baru terfikir kira-kira setengah bulan yang lalu. Aslinya tidak ada rencana mau buat harlah ini. Tapi ketimbang tidak ada, lebih baik ada. Sehingga dilaksanakanlah pada malam ini, yang biasanya acara ini 2 malam. 1 malam putri, 1 malam putra. Tapi karena panitia mencoba
menghubungi Kapolsek, bisa ndak harlah itu diadakan? Jawabannya, bagi beliau ndak apa-apa. Yang dikhawatirkan enak-enaknya acara ada perintah dari Polda atau dari Polres supaya di stop. Nah ini yang kacau ini. Ya kita karena ini masa pandemi ngalah kita adakan secara intern supaya harlah ini tetap berjalan. Dan alhamdulillah tidak terasa pesantren ini sudah umur 29 tahun. Dimulai dari tahun 92. Waktu saya dirikan pesantren ini, usia saya dulu 33 tahun. Dan lembaga pertama yang didirikan aliyah. Orang bilang saya pingin lihat kiai itu. Paling je ngandungin santren rodeki. Nah itu jadi sultan duluan sudah. Ya, karena kiainya umur 33, santrinya aliyah duluan. Itu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kasus semacam itu. Allah lindungi, Allah jaga, dan kita selamat semua. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pesantren ini 29 tahun. Saya dirikan pertama aliyah, tujuannya biar cepat. Bab kalau saya ngelola dari TK pertama, mungkin hari ini belum apa-apa ini. Karena ngajak anak TK itu melihara 29 tahun baru mereka tamat S1. Nah, tapi saya ingin cepat sehingga saya dirikan aliyah. Karena begitu aliyah 3 tahun tamat, mereka bisa melanjutkan 3 tahun, 4 tahun sudah bisa diharapkan untuk ngelola lembaga ini. Dan alhamdulillah lembaga ini termasuk dikelola oleh para santri atau para alumni, itu mayoritasnya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pesantren kita ini seperti yang sudah saya katakan dari dulu, ini bukan milik saya, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, juga milik bapak ibu yang telah menanamkan jariyahnya di tempat ini. Saya cuma modalnya satu, semangat. Jadi saya tidak punya harta, tidak punya apa waktu mendirikan lembaga ini. Yang ada hanya semangat bahwa Allah itu mesti akan membantu orang yang akan berjuang karena Allah. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Itu hanya modalnya. Modal saya hanya satu itu, dan semuanya ini adalah jariyah yang Bapak Ibu tanamkan di tempat ini. Jadi jariyah itu. Jadi Bapak saya tarik kewajiban membayar sedekah jariyah. Baik TK, SD, SMP, bahkan aliyah, juga SMK yang akan datang, semua saya bebani jariyah. Supaya apa? Karena kata guru saya, kumpulkan yang halal agar lembaga kamu itu menjadi lembaga yang barokah. Alhamdulillah, ya, dalam usianya pesantren yang semacam ini sudah alumninya banyak yang berkiprah di masyarakat, walaupun hanya mendirikan madrasah diniyah. Nah ini Nanda Hadrawi tadi ini ada di Pulau Tinggalungan, Kecamatan Sapuka,
Aslinya Kecamatan Sepeken, pindah ke Sulawesi di Kecamatan Sapuka, termasuk Sulawesi Tenggara. Ada di Kaltim, Zamhariro. Dia punya majelis taklim Jamalul Lail, ada di sana. Ada di gunung, di mana? Karena saya bilang, kalau Anda ingin berjuang, carilah tempat yang gelap. Ya. Jangan pergi ke kota. Kalau ke kota itu lampu kecil tidak ada artinya. Tapi kalau ke tempat-tempat yang gelap, maka besar sekali artinya itu, sekalipun lampunya kecil. Orang membutuhkan. Alhamdulillah itu yang dikerjakan oleh alumni-alumni. Mereka berkiprah di sana dan alhamdulillah eksis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, karena itu kita patut syukuri bersama dan mari kita doakan mudah-mudahan lembaga ini terus berlanjut. Sekarang saya percepat lagi, di samping sudah dibantu Bapak Ibu sekalian, saya terjun dagang juga. Sebab ini kalau tidak berani dagang, kiai-kiai itu tidak cepat mengembangkan pesantrennya. Karena saya sudah berbalap dengan usia. Sekarang usia saya sudah 62. Saya minta 70 kepada Allah, tidak lebih. Kalau itu diterima berarti tinggal 8 tahun lagi. Itu. Saya harapkan sampai usia saya nanti dipanggil Allah sudah berdiri perguruan tinggi. Nah, karena itu saya semangat berdagang untuk menggulkan itu semua demi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita bina ini, kata guru saya, bangunlah pesantren itu milik Allah, jangan bangun milik kamu. Ini saya pesan kepada anak-anak saya, ya, nanti yang melanjutkan pesantren ini. Itu pesan guru saya, bangunlah pesantren ini pesantrennya Allah, jangan pesantren kamu. Kalau pesantrennya Allah, maka kekayaan Allah itu kalbahri la sahilalah. Kekayaan Allah itu bagaikan laut yang tidak bertepi. Tidak usah khawatir. Tapi kalau kamu membangun pesantren ini milik kamu, ingat rezeki kamu terbatas. Kalau sudah waktunya tidak keluar itu rezeki, kamu akan diam. Nah, ini yang diwasiatkan kepada saya, sehingga ini nanti oleh anak-anak saya. Nah, seperti itu. Jadi bangunlah ini karena Allah, dan Allah pasti akan membangun itu. Kalau Allah tidak bangun berarti Allah tidak kaya. Kalau Allah tidak ngabulkan berarti Allah itu cerai, dan itu mustahil. Ya, Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha pengasih. Sehingga dengan niat yang benar Allah mesti kasih apa yang kita minta. Pasti Allah itu berikan apa yang kita minta, dan Allah mesti mengasihi kita. Nah, inilah perjuangan kita yang kita perjuangkan bersama untuk apa itu menyelamatkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang dititipkan Rasul kepada kita ketika beliau mau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ummati ummati ummati. Makanya saya kasih yayasan ini nama Nahdlatul Ummah. Jadi di samping Islamiyah Syafiyah, saya kasih nama Nahdlatul Ummah, kebangkitan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir, karena setelah ini yang sudah tamat baik aliyah atau SMP atau belum tapi yang jauh
saya izinkan untuk pulang. Ya, tapi nanti tanggal 10 Syawal segera kembali. Ini karena ada yang dari Palembang 7 santri, ada yang dari Sepeken, ada yang dari Sapuka itu. Nah itu silahkan, udah pulang duluan, tapi ingat tanggal 10 Syawal kembali karena kegiatan belajar mengajar bagi kelas 1 dan 2 belum selesai. Gitu. Nah, untuk yang daerah sini ikuti kalender pendidikan. Ya, jangan ikut pulang. Nanti pulangnya yang santri lokal itu tanggal 21 Ramadan. Yaitu setelah melaksanakan nuzulul Quran malam 21, karena di bulan Ramadan itu biasanya ada hataman kitab yang saya selesaikan sampai 21 hari. Ya, malamnya ditutup dengan peringatan nuzulul Quran, paginya sudah boleh pulang dan tanggal 10 kembali. Ya itu ya. Jadi jangan lama-lama di rumah. Lama-lama di rumah sekarang ini tidak enak efeknya. Itu. Saya kira itu yang perlu sampaikan dalam pertemuan ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.